Pak Web, sebenarnya, sejatinya, sesungguhnya, bagaimana dan seperti apa toh Pak Web? Saya sudah capek Pak Web. Saya benar-benar sungguh ingin bisa seperti yang Pak Web maksudkan itu. Yang jika disederhanakan yaitu bertobat dan beriman hanya kepada Tuhan. Sungguh saya sudah capek Pak Web. Saya sudah letih, sudah lelah, bahkan jenuh dan bosan dengan semua dan segala ilmu pengertian dan ilmu pemahaman dari para ahli itu dan ini. Karena tidak ada satupun yang bisa menyampaikan saya ke hidup yang Pak Web maksudkan itu. Bahkan semua yang Pak Web informasikan melalui artikel dan video-video Pak Web sudah saya praktekkan Pak Web. Tapi juga sama dengan yang lainnya, tidak bisa mengantarkan saya ke tempat titik hidup yang Pak Web maksudkan tersebut. Kalau memang Pak Web benar sudah sampai di titik tempat hidup yang Pak Web maksud tersebut, buktikan Pak Web. Beri saya bukti tentang titik tempat hidup yang Pak Web maksud itu. Kalau Pak Web tidak bisa membuktikan, walau hanya sedikit saja, sebagai contoh bagi saya khususnya, berarti Pak Web juga sama saja dengan yang lainnya. Bukankah Pak Web sendiri berkata, jangan sekali-kali mempersulit seseorang yang ingin belajar bisa. Kenapa Pak Web sendiri mempersulit saya? Bahkan mungkin yang lainnya yang ingin bisa. Barangkali ada di antara panjenengan yang punya unek-unek seperti itu, namun enggan mengutarakannya kepada saya. Dan kalau ada, pasti saya katakan, wow, keren dan luar biasa sekali. Saya suka itu dan saya beri 2 jari ya. Salah. Maksudnya 2 jempol. Urip kuwi bener-benering bener. Gaib, gaibing gaib. Kalau diartikan dalam bahasa NKRI-nya, hidup itu benar-benarnya benar. Gaib, gaibnya gaib. Jangankan soal hidup, tentang benar dan gaib saja, bisa saya katakan hanya beberapa orang yang bisa mengerti dan memahaminya. Apa dan bagaimana itu benar dan gaib? Ayo, iya apa iya? Apalagi mengenai benar-benar yang benar, gaib-gaibnya gaib yang hidup. Semisal contoh, apa dan bagaimana itu hidup? Apa dan bagaimana itu benar? Benarnya benar. Apa dan bagaimana itu gaib? Gaibnya gaib. Gaib berasal dari bahasa Arab. Gaba atau goiban atau giyaban atau giyabatan wa mugiban, yang artinya tidak tampak atau tidak kasat mata, atau yang tersembunyi atau yang tertutup. Sedangkan benar yang menjadi lawan kata gaib itu berasal dari bahasa Kawi yang artinya tampak atau nampak, hadir atau terlihat nyata oleh mata. Yang kalau dibahasakan Arabnya menjadi khilaf as-syahadati sebagai lawan kata dari al-ghaib, yaitu yang terlihat, atau majmu' yudroku bil hissi, kumpulan dari yang terlihat dengan indera perasa.
Sedangkan gaib dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi atau tidak terlihat, abstrak, metafisika atau misteri, lenyap, dan tidak diketahui sebab-sebabnya. Dengan yang sudah saya informasikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kata gaib berarti yang tidak terlihat, dan lawan katanya adalah syahadah atau benar atau nyata yang berarti yang terlihat. Jadi gaib itu berarti tersembunyi dari tangkapan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa serta perasaan, atau sesuatu yang tidak diketahui, tidak nyata atau tersembunyi. Bukan sundel bolong atau kuntilanak dan pocong loh ya. Gaib adalah antonim dari syahadah atau benar, yang berarti hadir atau kesaksian, atau yang nampak terlihat baik dengan mata kepala maupun mata hati. Simpelnya, sesuatu yang tidak hadir atau tidak terlihat itulah yang disebut gaib. Bahkan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera juga merupakan gaib. Entah itu disebabkan oleh karena kurangnya kemampuan maupun oleh sebab-sebab lainnya. Sedangkan sesuatu yang dapat disaksikan, dilihat, hadir nyata, ada, dan dapat disentuh oleh rasa dan perasaan, itulah yang disebut benar. Itulah yang dimaksud dari kata benar dan gaib. Sudah klik lo ya. Dan sekarang panjenengan ingin saya menceritakan mengenai hidup, dan benar-benarnya benar, gaib-gaibnya gaib tersebut. Panjenengan menyuruh saya untuk menceritakan mengenai hidup dan benar-benarnya benar, gaib-gaibnya gaib hidup. Alasannya sebagai bukti kalau memang saya sudah sampai, sebagai tanda bukti bahwa saya sudah sampai. Bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Bagaimana tekniknya? Lawang maksud dari apa yang ditanyakan itu bukan soal dan tentang serta mengenai cerita, cara dan teknik, melainkan praktek kesadaran yang berkesadaran sadar akan hidup. Dengan yang sudah saya informasikan terkait bahwa hidup itu benar-benarnya benar, gaib-gaibnya gaib, berarti tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menceritakan, kan? Tapi tidak dengan wong edan baku. Untuk panjenengan apapun akan saya lakukan. Edan tenan. Soal benar atau benar tentang gaib atau goib tadi sudah klik ya. Dan ini ceritanya kita sudah sama-sama mengerti dan memahami serta mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku loh ya. Ingat, kita sudah sama-sama mengerti, sudah sama-sama memahami, serta sudah sama-sama mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Bagi yang belum mengerti dan belum memahami serta belum mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, silahkan simak dulu video-video saya.
Karena semua video saya di Putro Romo Channel ini adalah memperkenalkan tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Kecuali video-video ketika saya menginformasikan tentang tempat-tempat sejarah. Oke? Sekarang mari masuk ke ranah atau dimensi hidup. Siap-siap ya. Mengungkap hidup berarti mengungkap asmo. Maksudnya asale manunggal atau asalnya kejadian. Berbicara kejadian, tentu kita harus mengacu kepada Tuhan. Sebab karena sebelum semua dan segalanya ada, yang paling awal ada atau pertama ada adalah Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, Tuhan itu apa? Tuhan itu siapa? Tuhan itu bagaimana? Jawabannya seperti ini. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menjelaskan dengan pasti tentangnya, karena Tuhan adalah melampaui seluruh makhluk yang diciptakannya. Sebab yang mengetahui Sang Pencipta itu adalah Sang Pencipta itu sendiri, bukan yang diciptakannya. Manusia, siapapun dan bagaimanapun dia, hanya sebatas mengira-ngira saja tentang Tuhan. Sedangkan kepastian tepatnya sangatlah tidak mungkin. Kira-kira yang paling maksimal adalah sebagai berikut. Yang disebut Tuhan itu adalah Maha Suci. Kenapa disebut Maha Suci? Karena dia paling awal, paling pertama ada, sebelum apapun ada. Dalam segi apapun dia masih esa, belum tersentuh karena tidak ada yang menyentuh. Keesaan atau ketunggalannya inilah makhluk ciptaannya menyebutnya sebagai Maha Suci. Maha artinya utama, suci artinya tak tersentuh atau tak tercampuri atau tak terkira. Tuhan yang disebut Maha Suci ini selalu mengambil sebagian ruhnya sendiri tiap-tiap kali menciptakan sesuatu, yang kemudian ruhnya itu dimasukkan ke dalam sesuatu yang diciptakannya itu untuk menghidupkannya. Nah, ruh Tuhan yang dimasukkan ke dalam sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan inilah yang disebut sebagai hidup. Sebab karena perannya sebagai penghidup sesuatu, maka ruh Tuhan ini disebut sebagai hidup. Nah, bermula dari hidup yang merupakan ruh Tuhan ini yang dimasukkan ke dalam ciptaannya ini, yang berperan menghidupkan ini, semua dan segalanya yang ada bermula dan berakhir. Sebelum Tuhan mengambil ruhnya sendiri yang kemudian dimasukkan ke dalam sesuatu yang dicipta untuk menghidupkannya, itu tidak ada apapun kecuali Tuhan itu sendiri. Namun, sekalipun pada waktu belum ada apa-apa, Tuhan itu sudah ada, dapat dikatakan belum ada. Karena belum ada yang menyebutnya. Dia masih sebagai Maha Suci, belum disebut Tuhan dan dinamai Allah, Allah, God, Yahweh yang widi dan lain-lain sebagainya. Setelah Tuhan menciptakan sesuatu yang kemudian dimasuki ruhnya sendiri untuk menghidupkan sesuatu yang diciptakannya itu, barulah sebutan Tuhan dengan beraneka nama-nama yang disesuaikan dengan sifat dan sikapnya menjadi ada. Karena ada yang menyebutnya, yaitu hidup, yang tak lain dan tak bukan adalah ruhnya sendiri.
Dengan pengertian dan pemahaman tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa semua dan segala yang ada, bahkan yang tidak ada sekalipun, bermula dari hidup dan akan berakhir pada hidup pula. Hiduplah yang menentukan dan menjadi penentunya. Tanpa hidup, apapun itu sama sekali tidak ada, kecuali Maha Suci. Ruh Tuhan, yaitu hidup, yang dimasukkan ke dalam semua ciptaan Tuhan inilah yang disebut-sebut sebagai utusan Tuhan atau rasul bagi seluruh makhluk, sebagai satu-satunya jalan dan cara serta teknik bagi seluruh makhluk untuk bisa mendekati dan menyentuh serta menyatu dengan Maha Suci seperti pada awal mulanya. Selain ruh Tuhan itu sendiri, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendekati dan menyentuh, apalagi menyatu dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Suci. Dan yang dimaksud suci adalah murni, asli, bersih, orisinil, tidak tercampuri apapun dan tidak bisa dicampuri dengan apapun, kecuali dengan murni, asli, bersih, orisinil, suci, yaitu hidup. Kenapa hanya hidup yang bisa? Sebab hanya hiduplah yang berasal dari Tuhan. Karena hidup adalah ruh Tuhan itu sendiri, zatnya suci itu sendiri. Selain hidup, itu berbahan semua. Yang tidak berbahan itu hanya hidup, sebab hidup adalah ruh Tuhan itu sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada yang bisa mendekati Tuhan, menyentuh Tuhan, menyatu dengan Tuhan selain ruh Tuhan itu sendiri, yaitu hidup. Dan hidup ini ada dan berada di dalam diri kita semua. Sebab karena itu saya berani katakan, hidup inilah yang terpenting, yang terutama. Karena tanpa hidup, apapun itu menjadi mati, tidak bisa apa-apa. Manusia bisa bergerak itu karena hidup. Manusia bisa berpikir, berasa, berusaha, berdoa, beribadah, bekerja, berkeluarga, beranak pinak, bahkan bisa bertuhan pun itu dikarenakan adanya hidup di dalam dirinya. Jika tidak ada hidup di dalam diri yang menghidupkan seluruh organ jiwa dan raga manusia, sungguh manusia itu tidak bisa apa-apa, karena dia adalah mayat atau bangkai belaka yang hanya pantas dan layak untuk dikubur atau dibakar, agar supaya musnah dan lenyap dari kehidupan di dunia. Kalau tidak, bau busuk bangkainya itu jauh lebih busuk dari bangkai hewan-hewan. Karena perannya itu, dia disebut sebagai Gusti, yang artinya guru sejati. Karena dialah yang membimbing, menuntun, menggendong, mengarahkan, dan bertanggung jawab atas segala hal terkait dunia dan akhirat. Lalu bagaimana cara dan tekniknya agar supaya bisa sampai ke titik suci yang menjadi sikon hidup? Cara dan tekniknya berusaha, berjuang, dan berkorban untuk mengenal wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, serta seperti apa, sebaik kita mengenal lekuk tubuh yang menjadi wujud diri kasat mata kita ini. Sebab karena hidup adalah manunggalnya atau menyatunya wahyu pancagaib. Kita tidak bisa langsung mengenal hidup karena kita bukan suci, sedangkan hidup adalah suci.
Jadi kita harus memurnikan diri dulu agar supaya bisa suci, yaitu laku murni menuju suci. Melalui fase-fase dan tahapan-tahapan sebelum wahyu pancagaib manunggal atau menyatu, dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, bukan yang lain. Tentang real, jelas dan lengkapnya, cara dan tekniknya sudah terlalu banyak yang saya informasikan melalui artikel di Google atau video di YouTube, bahkan secara langsung ketika kekadangan, dan itu sudah lebih dari cukup. Tinggal prakteknya saja, sudah apa belum? Kalau panjenengan inginkan pertunjukan praktek dari saya ketika saya berhasil sampai dengan dalih sebagai bukti untuk panjenengan, sedangkan panjenengan belum murni lakunya, panjenengan tetap tidak akan bisa sampai ke suci, malah justru akan menjadi dogma dan doktrin serta pengkultusan spiritual. Sedangkan untuk bisa mendekati suci, kita harus bersih dogma dan doktrin serta pengkultusan spiritual. Bersihnya dogma dan doktrin serta pengkultusan spiritual ini baru bisa mendekati suci loh, bukan dan belum masuk. Kalau untuk bisa masuk ke suci, bersih dogma dan doktrin serta pengkultusan spiritual itu belum cukup. Karena untuk bisa masuk ke ranah suci, dimensi suci yang menjadi sikon hidup, kita harus menjadi kekudangane Romo, harus sesuai dengan harapan hidup. Jika tidak, kalau tidak, pikiran kita masih asik menilai, membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan, merusak sesuatu apapun. Hati kita masih suka mencari-cari keburukan orang lain untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dirugikan, untuk disakiti, bahkan untuk dibunuh dan dimatikan. Percayalah, tidak akan bisa. Sungguh saya sudah membuktikannya. Jadi kalau panjenengan inginkan pertunjukan praktek dari saya ketika saya berhasil sampai dengan dalih sebagai bukti untuk panjenengan, sedangkan panjenengan belum murni lakunya, jangankan melihat keburukan yang terjadi di depan mata panjenengan, menyaksikan saya yang sedang menebar kesadaran cinta kasih sayang untuk kebaikan saja, panjenengan tidak akan bisa berani membenarkan saya. Walaupun panjenengan sudah mengerti dan memahami serta mengetahui bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Artinya, apapun yang saya informasikan sebagai bukti, panjenengan tidak akan berani bisa mengiyakan dan membenarkan apa yang saya informasikan, padahal itu adalah bukti yang dimaksud. Karena yang akan muncul dari dalam diri panjenengan bukanlah kesadaran hidup, yaitu suci, melainkan dogma dan doktrin serta pengkultusan spiritual. Sedangkan untuk bisa mendekati suci, kita harus bersih dari dogma dan doktrin serta pengkultusan spiritual. Karena yang diterima adalah dogma dan doktrin serta pengkultusan spiritual, maka yang terjadi adalah menilai saya begini dan begitu, menganggap saya itu dan ini, menyangka, bahkan bisa menghakimi atau mengadili saya. Tidak sedikit putra Romo yang beranggap dan menganggap, bahkan
bahkan menuduh saya kasukman, perdukunan, klenik, kedunyan, sesat, keluar dari jalur, dan lain-lain. Dan Putro Romo yang seperti itu kepada saya, itu adalah Putro Romo yang di setiap saatnya rutin kekadangan berbicara kesempurnaan, berbicara rasa, berbicara tentram, berbicara suci, hidup, dan kemanunggalan. Namun masih juga asik menilai, membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan, merusak sesuatu hal, mencari-cari keburukan orang lain untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dirugikan, untuk disakiti, bahkan untuk dibunuh atau dimatikan. Padahal sudah mengerti dan memahami bahwa tidak ada satupun yang bukan gerak kuasa hidup itu sendiri. Ini dikarenakan lakunya belum murni, tapi sudah berbicara suci. Jadi sehebat apapun membicarakan suci, tidak akan ketemu ujung pangkalnya suci atau hidup itu sendiri, karena tidak nyambung. Kalau sudah begini, tidak akan pernah bisa memasuki keadaan atau sikon hidup yang suci tersebut. Karena suci tidak bisa tercampuri oleh apapun dan tidak dapat dicampuri dengan apapun selain dengan suci. Kesimpulannya, tidak ada cara dan teknik apapun selain keluar dan putus dari segala dogma dan doktrin serta pengkultusan spiritual. Kemudian laku murni menuju suci, yang artinya praktek menjadi kekudangannya Romo. Hanya dengan begitu pikiran kita akan terbebas hingga bersih dari kebiasaan suka menilai, membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan. Hati kita akan bersih dari kebiasaan hobi mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dirugikan, untuk disakiti, bahkan untuk dibunuh dan dimatikan. Semua dan segala yang sudah dicipta ada di dunia ini adalah benar dan baik adanya, karena semua dan segalanya itu adalah maha suci itu sendiri. Jadi tidak perlu itu ini, karena itu bukan urusan kita, bukan pekerjaan kita. Urusan kita adalah dengan hidup kita sendiri yang seumur hidup kita tidak mengenalnya. Pekerjaan kita adalah menyempurnakan, bukan menilai, bukan membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan, bukan mencari-cari keburukan orang lain, bukan mencari-cari kesalahan orang lain untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dirugikan, untuk disakiti, bukan dan bukan, sama sekali bukan. Dan mengetahui itu semua ada diri kita sendiri. Bukan orang lain. Jadi ketika muncul keinginan untuk manunggal dengan hidup agar supaya bisa menyatu dengan maha hidup, maka bertanyalah pada diri sendiri, sudahkah kita berhenti menilai, membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dirugikan, untuk disakiti. Kalau sudah berhenti, saya berani katakan dengan tegas, tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa. Jadi
jikalau ada seseorang atau siapapun dia yang berbicara spiritual tingkat tinggi, berbicara kesempurnaan, kemanunggalan, berbicara suci, berbicara tentram, berbicara tentang hidup, berbicara soal Tuhan, akan tetapi masih asik menilai, membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan, masih punya waktu dan kesempatan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk disakiti, untuk dirugikan. Percayalah, itu hanya modus belaka. Namun agar kita tidak kemomoran atau ternodai oleh modus-modus tersebut, supaya bisa memasuki ranah sucinya hidup, kita harus berani mau mengiyakan dan membenarkan modus-modus tersebut. Apalagi kalau dia berstatus kadang, artinya sesama putra Romo. Bukan putra Romo sekalipun, kita harus berani mau mengiyakan dan membenarkannya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya tidak ada maha suci dan bukan maha suci bagi hidup. Urip kui bener gaib, gaibing gaib. Hidup itu benar-benarnya benar, gaib-gaibnya gaib. Benar-benarnya benar adalah hidup. Gaib-gaibnya gaib adalah kesadaran murni. Putra Romo bukanlah wujud fisik manusia kita ini. Putra Romo bukanlah yang terpikirkan oleh kita selama ini. Putra Romo adalah hidup yang menghidupkan seluruh organ wujud fisik manusia kita ini. Putra Romo adalah kesadaran murni. Putra Romo adalah kesadaran sejati. Putra Romo adalah kesadaran tertinggi. Hidup adalah kesadaran murni. Kesadaran murni adalah kesadaran sejati. Kesadaran sejati adalah kesadaran Romo. Kesadaran Romo adalah kesadaran tertinggi, dan ini ada di dalam diri setiap manusia hidup, khususnya putra Romo. Ketika seorang putra sudah sesuai dengan kekudangannya Romo, secara otomatis akan berkesadaran murni atau berkesadaran sejati atau berkesadaran Romo. Dengan kesadaran murni atau kesadaran sejati atau kesadaran Romo atau kesadaran tertinggi ini, apapun yang dilihat oleh mata putra adalah Romo. Yang didengar oleh telinga putra adalah Romo. Yang dipikir oleh otak putra adalah Romo. Apa yang dirasa oleh hati putra adalah Romo. Jikalau semua yang disaksikan adalah Romo, apa putra akan mencela, menilai, menghakimi apapun yang dilihat, didengar, dipikir, dan dirasa? Kalau masih mencela, menilai, menghakimi apapun yang dilihat, didengar, dipikir, dan dirasa, berarti masih belum berkesadaran murni, belum berkesadaran sejati, belum berkesadaran Romo, masih belum putra Romo, masih dalam proses daur ulang. Jikalau panjenengan belum sesuai dengan kekudangannya Romo, panjenengan masih belum putra Romo. Kalau masih belum putra Romo, berarti kesadaran murni panjenengan belum terbangun. Kalau kesadaran murninya belum terbangun, bagaimana mungkin panjenengan bisa masuk ke dalam ranah sucinya hidup? Tercerahkanlah panjenengan semuanya
dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang Maha Suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanthi anom saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.